Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya. Baik, pada kesempatan kali ini, saya masih ingin membahas tentang Microsoft Excel. Dan di hari spesial ini ya, Hari Guru ya, saya persembahkan yaitu pembahasan tentang rumus Microsoft Excel yang wajib diketahui oleh guru atau tenaga pendidik di sekolah. Nah, apa saja rumus-rumus Excel tersebut? Nah, yang pertama yaitu rumus menghitung rata-rata. Jelas ya, sering kita pakai. Terus yang kedua, rumus di Excel yaitu untuk menjumlahkan nilai. Jelas, ini juga sering kita pakai. Terus yang ketiga adalah menentukan ranking atau peringkat ya. Rumus Excel untuk menentukan ranking atau peringkat. Terus yang keempat, mencari nilai tertinggi, terendah ya. Suatu nilai tentunya ya. Terus yang kelima adalah menggunakan rumus logika. Terus yang keenam, mencari nilai terbesar ke 1, kedua, ketiga, atau mungkin kelima. Jadi untuk mencari 3 besar misalkan atau 5 besar begitu. Terus yang ketujuh, yaitu rumus pencarian atau lookup ya. Untuk rumus pencarian atau lookup ya sebenarnya banyak, ada VLOOKUP, ada HLOOKUP ya. Terus yang populer saat ini yaitu ada XLOOKUP. Nah, nanti untuk administrasi pekerjaan guru, kita bisa memanfaatkan XLOOKUP karena ini sangat powerful. Oke, mari langsung aja kita akan bahas satu persatu rumus-rumus Excel yang wajib diketahui oleh guru di sekolah. Untuk rumus yang pertama, kedua, dan ketiga, kita akan bahas sekaligus ya, yaitu menghitung rata-rata nilai, menjumlahkan nilai, dan menentukan ranking atau peringkat. Oke, langsung aja. Nah, di sini sudah ada contoh untuk kita bisa simulasi ya, contoh tabel daftar nilai yang nanti bisa kita cari rata-rata jumlah dan peringkatnya gitu ya. Nah, ini sebagai contoh ada daftar nilai ya. Kita mau mencari rata-rata dari nilai tersebut ya. Kemudian menjumlahkan, terus nanti mencari peringkatnya. Oke, untuk mencari rata-rata nilai itu mudah sekali ya. Kalau ini rata-rata nilai biasa ya, tanpa ada bobot yang lebih besar dari yang lainnya. Jadi PAI sampai dengan prakarya ya, semua mata pelajaran ini bobot nilainya itu sama. Nah, kalau sama bobot nilainya ya kan, kita langsung saja mencari rata-ratanya dengan rumus average. Contoh saja ya, kita awali dengan sama dengan dulu. Kemudian kita ketik average ya, kurung buka, kita seleksi atau kita blok ya area yang akan kita cari rata-ratanya ya, yaitu dari nilai PAI sampai dengan nilai prakarya. Kalau sudah, kita kurung tutup, kemudian enter. Nah, untuk rata-rata nilai sudah ketemu ya. Nah, untuk nilai rata-rata nilai siswa berikutnya yang ada di bawahnya tinggal kita copy saja ya, sudah ketemu semuanya. Nah, untuk mencari nilai rata-rata, selain ngetik manual seperti tadi, itu bisa juga kita menggunakan formula yang ada di tab menu bagian atas ya. Tempatkan kursor yang di tempat sini ya. Kemudian kita klik auto zoom di sini ya, bagian formula auto zoom ya. Kemudian pilih average untuk mencari rata-rata. Klik. Nah, ini otomatis sudah ada rumus yang otomatis ada ya. Tetapi untuk areanya itu belum sesuai. Baru kita sesuaikan untuk areanya ya, yaitu dari PAI sampai dengan prakarya. Di blok ya itu. Kemudian enter, maka rata-rata sudah ketemu semuanya. Untuk siswa berikutnya sama ya, kita copy ke bawah gitu. Nah, berikutnya untuk menjumlahkan nilai. Jadi ini ada 11 nilai, mata pelajaran ya. Kita jumlahkan nilainya berapa? Gampang ya, sama dengan kita pakai rumus sum gitu ya. Sum kurung buka, langsung saja kita blok yang mau kita jumlahkan nilainya sebanyak 11 mapel misalkan. Kurung tutup, kemudian enter. Sudah ketemu semuanya ya. Kemudian untuk ke bawahnya kita copy saja. Nah, sudah selesai. Nah, sebenarnya untuk menggunakan rumus sum itu tidak harus ketik manual ya. Bisa juga kita menggunakan formula yang ada di atas ya. Pastikan sel aktifnya sudah di tempat yang sesuai. Kemudian klik formula di atas, pilih sum. Ini ada sum ya. Klik gitu. Nah, untuk areanya mungkin belum sesuai. Ini NIPD dan rata-rata kan ikut ke jumlah. Maka kita sesuaikan areanya, yaitu dari PAI sampai dengan
prakarya. Kalau sudah sesuai tinggal enter, ketemu ya. Untuk siswa lain yang di bawahnya kita copy sama seperti tadi. Oke, ketemu semuanya. Nah, berikutnya adalah mencari peringkat ya. Dari jumlah nilai yang sudah kita cari ini, kita mau mencari peringkat dari semua siswa ini ya. Nah, berdasarkan skor tertinggi. Untuk mencari peringkat atau ranking, kita gunakan rumus rank ya. Nah, caranya kita ketik sama dengan ya. Kemudian kita ketik rank, R-A-N-K gitu ya. Terus kurung buka. Nah, kita lihat clue untuk mencari peringkat ya. Setelah kita ketik rank kurung buka, di sini ada number. Number itu adalah nomor atau nilai, jumlah nilai atau skor yang akan kita cari peringkat keberapanya ya. Misalkan ini, ya otomatis kita klik yang ini ya. Kemudian titik koma ya, titik koma. Atau mungkin kalau komputer lain input language-nya berbeda, bisa juga menggunakan tanda koma bukan titik koma ya gitu. Nah, setelah kita ketik numbernya adalah kolom P4 ya untuk skor nilai ini. Nah, skor nilai ini itu ranking ke berapa dari semua nilai yang ada di sini ya. Dari semua referensi nilai yang ada di sini ya. Jadi referensi nilainya adalah dari sel P4 sampai dengan sel P23 gitu. Nah, supaya nanti kita copy ke bawah itu tetap betul ya. Untuk referensinya tidak berubah, kita kunci dengan absolute ya. Tekan saja F4 gitu. Kalau sudah, kita kurung tutup, kemudian enter. Nah, untuk peringkat sudah ketemu ya. Ini adalah peringkat 18. Nah, untuk skor nilai yang lain, peringkatnya berapa, kita copy saja ke bawah. Nah, untuk peringkat sudah ketemu semuanya. Dari peringkat 1 skor tertinggi berarti ya. Untuk peringkat kedua berarti skor tertinggi kedua. Ada peringkat ketiga, ini skor tertinggi ketiga, dan seterusnya. Nah, rumus Excel berikutnya adalah mencari nilai tertinggi dan terendah ya. Nah, di sini sebagai contoh ini kita punya daftar nilai misalkan ya. Nah, untuk nilai PAI itu kita mau cari tertingginya itu berapa ya, dan semua mata pelajaran yang lain. Kemudian untuk terendahnya juga berapa. Itu gampang untuk mencari nilai tertinggi dan terendah ya. Ini rata-rata juga nanti kita cari, boleh nggak apa-apa ya. Untuk mencari nilai tertinggi itu kita bisa menggunakan rumus manual, yaitu sama dengan MAX maksimal ya. Terus kurung buka, arahkan atau di blok area yang akan kita cari. Jadi semua nilai PAI ya, semua nilai PAI kita blok, kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini adalah nilai yang paling tinggi atau maksimal gitu. Untuk nilai mapel lain yang paling tinggi berapa, kita tinggal kopikan saja rumusnya ke kanan gitu. Sudah ketemu semuanya. Terus untuk mencari nilai terendah mudah juga ya. Kita dengan rumus sama dengan terendah itu pakai min ya, rumus min. Sama dengan min kurung buka, kemudian kita blok nilainya ya. Jangan sampai ikut untuk yang nilai tertinggi ya. Jadi untuk areanya itu harus akurat gitu, biar nggak salah. Kurung tutup, enter. Nah, inilah nilai terendah. Kemudian untuk yang lain kita copy saja. Nah, berikutnya misalkan kita mau juga mencari rata-rata nilai di setiap mapel ya. Oke, boleh ya. Untuk mencari rata-rata sama ya. Di sini kita tadi mencari rata-rata adalah dengan rumus average. Datanya adalah secara horizontal. Ini datanya secara vertikal. Ya sama saja ya. Sama dengan average ya. Boleh pakai yang atas atau ketik manual, kita pakai ketik manual aja ya. Average ini juga langsung ada ya, average gitu. Kemudian kita blok areanya, nilai PAI ya gini, kurung tutup, enter. Untuk rata-rata nilai yang lain copy saja ke kanan. Nah, sudah selesai semuanya. Nah, rumus berikutnya adalah menggunakan rumus logika di Excel. Nah, untuk rumus logika di Excel, nah sebagai contoh ini untuk simulasi ya. Nah, sebagai contoh, rumus logika yang sering dipakai adalah rumus logika if ya, atau jika. Sebenarnya untuk rumus logika itu banyak sekali ya, ada if, and, or, ada not ya, dan lain sebagainya. Nah, yang sering dipakai adalah rumus logika if. Tentu saja ketika kita menggunakan rumus logika, kita harus paham operator perbandingan ya. Jadi operator perbandingan itu ada sama dengan, lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan, lebih kecil dan sama dengan, dan
terakhir adalah lebih besar dan sama dengan. Jadi operator perbandingan itu harus kita pahami ya ketika kita menggunakan rumus logika di Microsoft Excel. Pembahasan tentang operator perbandingan ada di video saya yang lalu ya, silakan bisa ditonton nanti ya. Oke, nah sekarang kita akan berlatih ya menggunakan rumus logika if atau jika ya. Nah, tentu saja nanti kita menggunakan salah satu dari operator perbandingan yang kita bicarakan tadi ya. Oke. Sebagai contoh misalkan ini ada daftar nilai ya, ada nilai ya. Kemudian kita lihat di sini adalah KKM-nya adalah 75. Kita mau mencari kriterianya. Jadi, kita mau melogika apakah nilai ini itu sudah mencapai KKM atau belum ya. Atau mungkin kita mau menuliskan di keterangan di sini, keterangan ya atau kriteria keterangan lah misalkan. Keterangan ya. Kita mau menuliskan di keterangan ini bahwa siswa tersebut sudah tuntas atau lulus ya, lulus atau belum gitu. Atau belum. Nah, nanti kita bisa membuat logikanya dengan fungsi logika if gitu ya. Oke, langsung saja kita buat contohnya ya. Sama dengan fungsi logikanya adalah kita ketik if ya. Kita ketik if, kemudian kurung buka sama ya, kurung buka sama. Kemudian logical testnya adalah ini. Jika nilai 70 ke atas, maka lulus ya. Selain itu gagal gitu, boleh ya. Selain itu gagal. Jadi misalkan logikanya adalah jika nilainya 70 ke atas, maka tuntas. Selain itu gagal itu misalkan ya. Berarti kita menggunakan fungsi logika if, kemudian logical testnya adalah nilai lebih besar dan sama dengan 75 berarti ya. Lebih besar dan sama dengan, kita langsung ketik 75 ya boleh ya. Itu. Kemudian atau mungkin KKM-nya kan sudah ditentukan di sel tersendiri ya. Boleh pakai ini ya. Ini ya. Berarti jika nilai lebih besar dan atau sama dengan KKM-nya berapa? Misalkan nilai 75, kita klik saja di sini ya, D2. Nah, supaya nanti ini kita copy ke bawah, ini tidak ikut turun, maka kita kunci dengan absolut ya, tekan aja F4 gitu. Biar ini absolut baris dan kolom ada semuanya. Walaupun sebenarnya kita hanya butuh absolut baris ya. Nah, setelah value logical testnya selesai, yaitu C4 lebih besar dan atau sama dengan KKM, maka lulus gitu. Nah, lulusnya gini. Pakai kata-kata lulus boleh, tuntas ya boleh. Misalkan lulus saja. Lulus gitu. Lulus ya. Lulus. Kita ketik lulus. Nah, ini adalah value if true. Value jika nilai ini adalah, jika logical test ini adalah benar. Jika logical test ini adalah benar, yaitu C4 lebih besar dan atau sama dengan KKM, maka value if itu adalah lulus ya. Nanti akan keluar kata-kata lulus gitu. Dan ketika value itu salah, value if false-nya adalah apa? Nah, kita mau tuliskan misalkan gagal ya. Gagal boleh. Gagal gitu. Kurung tutup gitu. Enter. Nah, selesai ya. Ini akan tertulis gagal. Karena apa? Karena nilai ini tidak mencapai KKM. KKM-nya kan adalah 75. Nah, kalau kita copy ke bawah, itu yang mencapai KKM itu akan ada keterangan lulus ya. Yang belum mencapai KKM ya, akan ada keterangan gagal gitu ya. Nah, atau misalkan begini ya. Kok kejam amat dengan kata-kata gagal ya. Oke, boleh kita ganti dengan kata-kata lain ya. Misalkan yang mencapai KKM itu akan kita tulis lulus, betul ya. Kemudian yang gagal itu tidak kita beri apa-apa ya. Artinya kosong saja gitu ya. Boleh. Jadi tulisan gagalnya kita hapus. Tetapi untuk tanda kutipnya itu tetap ada ya. Artinya dalam tanda kutip itu kosong gitu maksudnya ya. Enter. Nah, kosong. Kemudian kita copy ke bawah. Nah, selesai. Jadi untuk yang belum mencapai KKM itu masih kosong ya. Masih kosong. Sedangkan yang sudah mencapai KKM itu ada keterangan lulus. Seperti itu untuk penggunaan fungsi logika if. Dan tentu saja rumus logika if ini bisa dipakai
dalam situasi-situasi yang lain. Rumus Excel berikutnya adalah mencari nilai terbesar ke berapa ya. Nah, misalkan kita mau mencari nilai 3 besar ya. Nilai 3 besar itu berapa? Siapa saja ya atau berapa ya. Nah, sebagai contoh misalkan kita mau mencari nilai terbesar pertama dari jumlah nilai ini ya. Nah, caranya rumusnya adalah kita menggunakan rumus large ya, LARGE, large gitu ya. Large kurung buka, kemudian kita klik ini jumlah nilainya ya, ring jumlah nilai semuanya. Kemudian kita titik koma ya. Kemudian terbesar ke berapa yang akan kita cari? Nah, K atau kriteria kita mau mencari terbesar ke 1. Kita ketik saja angka 1. Kemudian kurung tutup ya, enter. Nah, ketemu. Kita sudah melihat adalah nilai terbesar pertama adalah 997. Betul ya? Kita lihat kalau kita cek untuk peringkat 1 nilainya adalah 997. Betul. Nah, kemudian untuk mencari nilai terbesar kedua, rumusnya adalah sama dengan LARGE, large gitu ya. Nilai terbesar dari data ini, rank ini ya, ke berapa? Titik koma, kedua maksudnya ya. Kita ketik angka 2, kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini adalah nilai terbesar kedua ya. Untuk mencari nilai terbesar ketiga sama saja ya. Kita ketik sama dengan LARGE, large ya, seperti tadi. Kemudian kita aktifkan array-nya. Array-nya adalah ring jumlah ya. Kemudian titik koma ketiga, artinya terbesar ketiga. Kurung tutup, enter. Nah, ketemu ya. Atau untuk praktisnya, karena di kolom sebelah kiri ini kan sudah ada tulisan peringkat 1, 2, dan 3 ya. Jadi kita mau cari large ya, tapi untuk kriterianya adalah 1, 2, 3 atau dengan kolom yang ada di sebelah kirinya itu. Gampang ya caranya, sama dengan LARGE, large gitu, sama seperti tadi. Kemudian array-nya kita ambil ya. Jangan lupa kita tekan F4 untuk absolute ya, karena nanti kita mau menggunakan referensi K yang ada di sebelah kiri, supaya nanti kalau kita copy ke bawah referensinya tidak berubah gitu ya. Kemudian titik koma K, K-nya adalah keberapa ya, peringkat ke apa namanya terbesar ke berapa gitu ya. Kita klik sini, berarti nanti otomatis karena dalamnya ini adalah 1, S5 isinya 1 tuh ya. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, ketemu ya, sama seperti tadi 992. Jadi nilai terbesar ke 1 adalah 992. Sama ya, sama. Untuk nilai terbesar kedua dan ketiga kita tinggal copy. Nah, ini lebih praktis ya. Oke, seperti itu. Nah, rumus Excel yang berikutnya atau terakhir nomor 7 ya, yaitu pencarian atau lookup. Nah, untuk rumus pencarian atau lookup ini sebenarnya banyak ya. Ada VLOOKUP atau vertical lookup maksudnya ya. Ada horizontal lookup, HLOOKUP ya. Terus ada juga yang tenar akhir-akhir ini yaitu rumus XLOOKUP. Nah, ini. Nah, kita kali ini coba akan memakai XLOOKUP saja ya, yang gampang gitu ya. Ternyata XLOOKUP itu lebih gampang daripada HLOOKUP ataupun vertical lookup ya. Nah, contohnya ini, untuk mencari nama peserta didik yang peringkat 1 itu namanya siapa ya, peringkat 2 itu namanya siapa, peringkat 3 itu namanya siapa ya. Di sini sudah ada peringkat ya kan. Terus di sebelah kirinya kolom B itu ada nama ya. Nah, kita mau cari ya, cari berdasarkan referensi ini peringkat 1 ya. Nah, caranya gampang ya untuk mencari nama peserta didik dengan rumus XLOOKUP. Oke, kita praktekkan. Kita ketik sama dengan dulu, kemudian kita ketik XLOOKUP ya. Manual boleh atau langsung klik di sini juga boleh. Setelah XLOOKUP kita klik peringkat 1. Peringkat satunya boleh kita ketik angka 1, atau kalau misalkan di sini sudah ada tab, sudah ada kolom yang berisi 1, kita boleh pakai ini ya, boleh nggak apa-apa, klik gitu ya. Kemudian kita ketik titik koma ya. Setelah titik koma adalah urutan clue kedua adalah lookup array ya. Lookup array-nya adalah peringkat. Nah, ini peringkat ya. Karena ini nanti kita mau copy ke bawah ya, maka harus kita kunci ya supaya tidak geser. Itu tekan dengan menekan tombol F4. Itu kita kunci ya dengan absolute, menekan tombol F4. Kemudian adalah return array-nya ya. Setelah lookup array selesai, kemudian return array-nya. Return array-nya adalah nama siswa ini maksudnya ya, nama siswa.
Nah, kemudian jangan lupa tekan F4 untuk mengunci array tersebut, F4. Nah, kemudian kita langsung kurung tutup saja. Langsung enter coba. Nah, ketemu ya. Bagi yang peringkat, nah ketemu sekarang. Untuk yang peringkat 1 namanya adalah Arin Hana Syarif. Coba kita cek. Peringkat 1 kan ini ya. Nah, kalau kita cek ke depan, ke kiri ya. Ini yang peringkat 1 namanya betul ya, Arin Hana Syarif. Betul ya, gitu. Nah, untuk ranking 2 dan ketiga itu siapa? Kita tinggal copy saja. Nah, ketemu ya. Untuk yang peringkat kedua, ranking kedua adalah Adistiana. Ketiga adalah ini ya. Coba kita cek. Kedua ini ya, itu baris kelima maksudnya. Di sini ranking kedua adalah, nah, sudah betul ini ya. Nah, itu hebatnya XLOOKUP ya, dibanding dengan VLOOKUP ataupun horizontal lookup, HLOOKUP ya. Lebih powerful XLOOKUP ya. Oke. Semoga bermanfaat. Nah, untuk pembahasan tentang lookup ya, ada vertical lookup, horizontal lookup, XLOOKUP, match, string, dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan. Nah, ini adalah Easter egg ya. Nah, sebenarnya tadi untuk mencari nilai peringkat 3 besar ya, atau large gini, large 3 besar, itu tidak harus menggunakan rumus large ya. Untuk bagian kolom jumlah nilai untuk peringkat 1, 2, 3 ini tidak harus menggunakan rumus large ya. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan rumus XLOOKUP seperti mencari nama peserta didik tadi ya. Oke, coba ya, ini kita hapus saja. Kita mau ganti dengan rumus XLOOKUP ya. Caranya kita klik sama dengan, kita ketik XLOOKUP ya. Kemudian kita klik lookup value-nya ini ya. Kemudian apa tadi? Kita titik koma. Berikutnya adalah lookup array. Lookup array-nya kan peringkat ya, peringkat gitu. Jangan lupa kita tekan F4 untuk absolute ya, mengunci. Titik koma, return array. Return array-nya adalah jumlah ya. Kalau yang untuk nama PD kan tadi return array-nya adalah nama peserta didik di kolom B ya. Kalau jumlah nilai berarti return array-nya adalah jumlah gitu. Jangan lupa tekan F4 untuk absolute, kurung tutup, enter. Nah, ketemu sama ya, 997. Kemudian kalau kita copy ke bawah ya ketemu semuanya ya. Oke, jadi untuk mencari nilai 3 besar itu bisa menggunakan rumus large, atau boleh juga kita langsung menggunakan rumus lookup ya. Dalam hal inilah XLOOKUP. Jadi sekalian untuk mencari nama peserta didik juga kita bisa menggunakan rumus XLOOKUP ya. Karena untuk XLOOKUP ini lebih powerful ya daripada daripada kita menggunakan rumus large gitu. Sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.